Terus dampaknya untuk Indonesia apa? Karena Selat Hormuz sekarang udah dicuanin, kebutuhan pokok kita kayak beras, jagung, cabe, ayam, dan telur itu udah hampir sepenuhnya bergantung pada produksi lokal. Bahkan produksi beras nasional nih di tahun 2025 ini tuh surplus 3,5 sampai 4 juta ton. Stok bulog kita itu bisa capai rekor 4,2 juta ton dan ini tertinggi sepanjang sejarah. Indonesia juga udah resmi nih swasembada beras sejak Januari 2026. Jadi kalau kita lihat nih pemetaan jalur impor pangan dan logistik, Indonesia ini jalur non Hormuznya itu lebih dominan ya dibandingin jalur yang melewati Selat Hormuz. Contohnya nih kayak gandum, sumber utamanya itu dari Australia, Kanada, Rusia, Ukraina, Argentina. Sisi lain yang kita masih besar impornya ini tuh kayak soybean atau kedelai, 80 sampai 90%-an lah ini masih dari Amerika. Sisanya kayak dari Kanada, dari Brazil, dan ini tuh mayoritas dari daerah USA sana ya. Nah, tapi kita masih ada kurangnya nih untuk di bahan baku pupuk yang emang kita masih ngandelin impor kayak fosfat dari Afrika Utara, tapi jalurnya ini kan masih lewat Maroko, Tunisia, Aljazair, dan ini nggak ngelewatin Selat Hormuz. Atau kayak kalium, kita masih impor dari Kanada atau juga Laos. Sebenarnya jalur Hormuz itu hanya pengaruh di 5-10% impornya Indonesia secara keseluruhan. Kebanyakan itu hanya sulfur. Titik lemah kita itu memang di impor sulfur. Ini masalah kritikal tapi terkendali untuk saat ini. Data impor sulfur di tahun 2025 mayoritasnya itu memang dari UEA ya. Kenapa sih ini titik lemah? Ya karena jalur ini tuh sama dengan jalur ekspor minyak dan juga gas. Maka setiap gangguan di Selat Hormuz ada blokade, serangan, asuransi perang juga naik. Ini tuh langsung mempengaruhi pasokan sulfur ke Indonesia. Ini kan untuk salah satu bikin pupuk ya. Nah, mitigasinya dari PT Pupuk Indonesia sendiri itu tuh udah ada diversifikasi plus substitusi asam sulfat domestik dari smelter Freeport. Selain itu, untuk urea nih, Indonesia tuh produsen terbesar di Asia Pasifik, bahkan ranking dunia top 3, top 5. Tapi kalau misalkan perangnya ini berlanjut, konfliknya ini lebih panjang, pastinya ada efek domino ya. Salah satunya itu kayak transport cost-nya itu naik, terutama untuk impor kayak gandum, kedelai, biaya asuransi atau reroutingnya juga naik kan. Terus juga beban subsidi BBM kita juga lumayan cukup menekan APBN, dan juga kurs tukar USD kita juga itu mulai tertekan kalau saat ini kan hingga 17 ribuan.